janjimu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Glory, haleluya. Benar ya Tuhan. Tuhan yang terhebat di dalam kehidupan kami manusia. Kami menyadari Tuhan, tanpa Tuhan hidup tidak ada arti sama sekali. Sebab itu kami bersyukur pagi hari ini Bapa, Tuhan bawa kami, tuntun kami, pegang kehidupan kami. Pagi hari ini kami sedang jemaat boleh ada di dalam rumah Tuhan. Dan kami siap beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan di hari-hari yang sungguh sangat mengkhawatirkan ini Tuhan. Biar setiap langkah kehidupan kami selalu ada di dalam tuntunan tangan Tuhan. Kami menyadari Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendiri di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan segala sakit penyakit. Sebab itu kami bersyukur pagi hari ini kami ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan ibadah raya pagi ini dari awal, pertengahan sampai selesai hanya di dalam tangan Tuhan. Amat terlebih kami undang Allah, Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah pagi hari ini, memberkati kami semua, dari hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan terlebih jemaat Tuhan seluruhnya. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang dalam ujian, cobaan, masalah besar kecil, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih banyak Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat yang akan mengganggu pekerjaan Tuhan pagi hari ini, kami tengking, kami tolak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar dari ruangan ini. Terima kasih Tuhan, sucikan, kuduskan hati pikiran kami. Amat terlebih hari ini, hari istimewa, hari kebangkitan Tuhan. Biar iman kami jemaat semua boleh punya iman yang bangkit semua. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan mulaikan ibadah pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang terindah dan termulia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara sekalian. Selamat berbakti dalam kasih-Nya Yesus Kristus.
saya mengucapkan selamat Paskah. Selamat hari kemenangan pada pagi hari ini. Mari kita senangkan hati Dia, kita puji Dia, kita sembah Dia pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita nyanyikan Mulia Sembah Raja Mulia. Mulia
kasih Bapa. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu, karyamu yang dahsyat di Kalvari. Engkau menebus dosa kami, menyelamatkan jiwa kami dari kebinasaan. Dan Engkau bangkit dan menang Tuhan, mengalahkan maut. Kuasa kebangkitan-Mu Kau berikan kepada setiap kami umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Untuk mengatasi, untuk Tuhan keluar sebagai pemenang. Karena kuasa kebangkitan-Mu Kau berikan kepada kami umat-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau bangkit bagi kami. Engkau naik ke surga. Engkau sediakan rumah bagi kami di sana. Itulah pengharapan kami. Mata kami hanya tertuju kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, karya-Mu yang dahsyat. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bagi Dia, terpujilah Dia. Kuasa kebangkitan diberikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Kita menang dalam segala tantangan cobaan yang kita saat ini hadapi. Karena Yesus memberikan kuasa kepada kita. Mari kita pujian selanjutnya itu Anak Allah, Yesus namanya. Dosa
kuasa Tuhan menyembuhkan kita yang sakit. Sakit jasmani, terlebih sakit rohani kita. Di masa-masa sekarang, kuasa kebangkitan itu ada pada kita. Kita harus yakin dan percaya. Kita sebentar akan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa untuk hambanya. Biarlah hambanya menyampaikan isi hati Bapa pada pagi hari ini. Untuk seluruh sidang jemaat di tempat ini. Kita naikkan pujian. Sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Amin. Sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati karya-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Saya mohon Bapak TikTok pimpin dalam doa untuk firman Tuhan. Ku rindu menikmati, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Benar Tuhan, berfirmanlah pagi hari ini buat kami sidang jemaat-Mu di tempat ini. Karena kami menyadari betapa kami memperoleh kasih karunia. Sehingga kami hidup pagi hari ini oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Karena Engkau rela mati disalibkan dan bangkit Tuhan. Sehingga kami ada di tempat ini untuk kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu yang akan mengubah hidup kami lebih setia kepada-Mu, yang akan mengubah hidup kami lebih dekat kepada-Mu, mengenal Engkau dan mengasihi-Mu Tuhan, dan kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, kami tahu hamba-Mu penuh dengan kekurangan dan kelemahan, tapi kalau Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, kebenaran firman-Mu akan menjadi sukacita buat kami, menjadi kabar baik buat hidup kami, yang akan mengubah hidup kami selamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk.
Saya ingin pagi hari ini kita ucapkan 3 kali. Hosana, Hosana, Hosana. Hitungan yang ketiga. Kita siap mengucapkan itu semuanya. 2, 3. Hosana, Hosana, Hosana. Terima kasih. Ucapan ini merupakan satu kegembiraan. Karena apa? Subuh kita masih tidur, dia sudah bangkit. Dia tidak ada lagi di dalam kubur. Karena dia Allah yang hidup, ajaib, sempurna. Itu sebabnya berbanggalah kita yang ada pada pagi hari ini. Kita bisa menikmati hari yang bersejarah. Luar biasa. Ya, tidak ada yang seperti hari ini. Saya katakan. Itu sebabnya mari kita mau bangkit dari hal-hal yang tidak dapat kita lakukan. Tetapi kita mau melakukan yang terbaik. Selamat Paskah semua untuk seluruh jemaat yang ada. Ya, karena tidak kita menikmati hal ini. Ya, bukan hanya tiap tahun, tetapi sepanjang tahun yang ada. Sungguh luar biasa. Kata selamat Paskah ini benar-benar membuat hati menjadi sukacita. Pikiran menjadi tenang, penuh damai dan sejahtera. Ya, karena apa? Yesus sudah tidak ada lagi di kubur. Yesus yang tadinya disia-siakan, dihujat, diludai, di segala macam. Dia diam. Tetapi saat ini dia sudah bangkit. Dia sedang berjalan di mana-mana. Dia buktikan apakah kebangkitannya itu menggugah hati kita. Apakah kebangkitannya itu memberikan semangat, kesehatan rohani kepada kita. Ya, itu sebabnya saya bersyukur kalau hari ini kita ada di tempat ini. Ya, dan kita mau menikmati. Ya, bukan menikmati yang sudah disiapkan. Tapi menikmati seperti doa tadi. Firman Tuhan. Karena itu yang membuat kita ada sampai hari detik ini. Kita bangga. Dia Allah yang besar. Amin. Ya. Sebelumnya saya mau menyampaikan sedikit kesaksian. Beberapa waktu yang lalu saya mohon doa untuk menantu saya. Ya. Dia mendapat sesuatu berkat secara jasmaninya itu yaitu penyakit tidak disangka-sangka. Sangat mengagetkan. Saya mohon doa kepada saudara-saudara. Dan saya menangis kepada Tuhan. Tuhan, dengarlah doa kami. Dan benar. Kalau dia datang berobat ke Jakarta. Dan kemarin dia bisa hadir. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu terlalu baik. Sehingga dia menikmati kesembuhan yang luar biasa. Di sini ada dokter ya. Mungkin dia sudah cerita. Saya tidak bisa bayangkan Tuhan itu mengerjakan luar biasa. Dan dia katakan, Mami, terima kasih sampaikan kepada seluruh jemaat yang ada mendoakan saya. Yang kedua, cucu saya yang tiba-tiba sakit. Ya. Saya sendiri bingung. Ya, saya mau buat apa? Tetapi saya hanya katakan kepada cucu saya, Non, kamu harus banyak baca firman. Karena bisa sembuh. Ambil waktu, Non. Baca firman. Kalau di kantor senggang, baca. Yauma. Dan benar. Kalau dia diberitakan seperti itu, dia demam berdarah. Trombosit yang 150 turun 38. Ya, saya sendiri yang pernah dengar orang-orang. Saya bilang, Tuhan. Bukan obat. Tapi ketekunannya dia baca. Itu firman Tuhan. Itu yang menyembuhkan.
Dan kemarin saya harus lihat dia karena dia kontrol yang terakhir. Saya lihat dia sudah ceria. Saya peluk dia, non, ingat ya, besok itu Tuhan bangkit. Kamu harus bangkit dari segala-galanya yang kamu pernah lakukan yang Tuhan tidak. Ya Allah. Dan saya pulang. Saya bersyukur, terima kasih. Untung saya ini punya Tuhan. Kalau saya tidak punya Tuhan bagaimana, saudara? Ya. Walaupun bisa ke dokter sini, untung saya punya Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya ajak seluruh jemaat untuk bangkit dari hal-hal yang kurang baik menjadi baik. Amin. Ya. Saya tidak lama-lama. Kebangkitan Tuhan itu mempunyai makna yang besar. Kebangkitan Tuhan mempunyai satu gerakan yang luar biasa. Ya. Kalau manusia saja yang sudah koma, kemudian dia bisa baik, seluruh keluarga bersuka cita, itu koma. Tetapi Yesus yang kita sembah, Yesus yang memiliki kuasa, kematian tidak berhak buat dia. Kematian tidak bisa membelenggu dia dengan ucapannya. Bait Allah diruntuhkan. 3 hari dia akan terbangun kembali. Itu merupakan satu ungkapan yang memberikan kekuatan. Yang memberikan bukti hari ini. Ya. Dia mati. Ditaruh nyata-nyata di tempat beristirahat yang terakhir. Rest and peace. Tetapi kuasa kematian tidak bisa menguasai dia. Sehingga belum terbit matahari. Masih subuh, bahkan masih gelap. Saya rasa itu jam 1 atau jam 2. Tuhan sudah bangkit dengan tubuh jasmani yang bagus. Dengan kerohanian yang sehat. Hanya untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kalau saudara ada di tempat ini, ya katakan terima kasih Tuhan. Ya. Tidak ada yang bisa menjaga saudara sepanjang hidup saudara sampai hari detik ini. Hanya Yesus yang dipermuliakan dan dibesarkan. Itu sebabnya kita bangga. Ya. Orang-orang saat ini sedang membuktikan bagaimana kuasa yang Tuhan pernah kerjakan itu bereaksi. Ya. Dunia juga begitu. Ingin tahu. Tetapi kita yang memiliki kuasa itu, kita ekspresikan kepada mereka. Bahwa kita memiliki Tuhan yang ajaib. Sudah bangkit. Dan dia akan sebentar naik ke surga. Dia akan bekerja lagi untuk menyediakan rumah buat kita. Itu sebabnya kalau ada seorang ibu katakan, rumahku belum selesai. Memang. Tapi kalau sudah selesai, mau tidak mau, suka tidak suka, dia bilang pulang. Karena rumah sudah selesai. Sebelum kita dihadapkan dengan seperti itu, mari kita berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Supaya apa? Saat itu datang, kita tidak lagi merasakan kesedihan. Sukacita, karena kita akan bertemu dengan Dia di surga. Dengan Bapa kita di surga. Dan kalau saya boleh tambahkan, dengan mereka-mereka yang sudah dipanggil oleh Tuhan, kita bertemu dengan sukacita. Amin, saudara. Baik, kita masuk di dalam firman Allah. Kita akan buka di dalam Matius 28 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kita baca pelan-pelan dengan seksama, ya, supaya kita mengerti, kita pahami, kita nikmati. Matius 28 ayat 1 sampai 10. 2, 3. Hari Sabat lewat, menjelang pusingan.
pergilah Maria Magdalena, Marta, dan yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Orang malaikat turun wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Marilah dan segera pergi dan mengatakan kepadanya bahwa ia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia mendahului kamu di Galilea. Dia akan melihat dia. Sesungguhnya aku mengatakan padamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita besar dan lari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka, berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekati dia dan memeluk kakinya serta menyembah dia. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi katakan kepada saudara supaya mereka pergi ke Galilea. Di sana mereka akan melihat aku." Bapa yang di surga, berita ini membuat kami sukacita, membuat kami mengerti, membuat kami menyadari. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kalimat kata yang kami sudah baca memberikan pengertian yang dalam untuk kita mengerti semuanya. Dan Engkau memberkati kami semua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara, kalau kita baca ayat ini, ya, kita renungkan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat." Siapa saudara-saudara kita? Kita semua. Katakan kepada mereka, jangan takut. Ini selalu diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Dia mengajak kita meyakini segala sesuatu dengan iman. Setiap dia ada, kalimat ini pasti dikatakan. Ya. Berkumpul dengan murid-murid juga. Memberitakan kebenaran firman Allah juga. Untuk kebenaran kita masing-masing. Dia katakan jangan takut. Ingat waktu dia bekerja 3,5 tahun di bumi. Itu yang dia bawa kemana-mana. Jangan takut. Tapi seringkali kita mempunyai pikiran, ketakutan, kekhawatiran. Tidak salah, saudara. Kita harus akui itu semua. Saya pun demikian. Tetapi Yesus mengajak untuk kita berfokus kepada Dia. Hari-hari ini, saudara, kalau saudara dengar terlalu banyak kalimat kata yang membuat kita takut. Anak mau sekolah takut, ayo. Anak mau menikah takut, ayo bagaimana caranya? Firman Allah katakan, serahkanlah kepadaku. Aku yang akan bertindak. Itu sebabnya kuasa kebangkitan harus selalu ada di dalam kehidupan kita.
Apapun yang kita hadapi, dia sebagai rumah tangga, ada kepala keluarga, ada istri pendamping. Katakan kalimat, jangan takut. Seringkali saya katakan, kalau bukan saya ulang-ulang ya, kalau ada yang membicarakan sesuatu kepada saya dengarkan. Dan saya akhiri, jangan takut. Ayo berdoa. Karena apa, saudara? Saat kita katakan jangan takut dan berdoa, Tuhan campur tangan di dalam. Tuhan ambil alih. Tetapi manusia kita ini yang selalu membuat celah, membuat hambatan. Contoh, bangun tidur saja. Ini saya ya, saya tidak ada contoh. Setelah sembahyang Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, amin. Sudah macam-macam ada di sini. Aduh, tadi malam belum ini. Aduh, iblislah yang menguasai kehidupan kita. Iblislah yang menjadi guru besar kita. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, serahkan semua. Serahkan, sudah. Kalau sudah serahkan mau pecah, mau apa. Tuhan yang berjanji menolong, dia akan kerjakan. Semua selesai. Tapi kita belajar apa? Waroh sabar. Ini yang menguasai kita selalu. Tidak sabar. Terutama saya paling orang yang tidak sabar, saudara. Duh, kalau dia tidak, saya kerjakan. Jangan kita mengambil alih hak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita kerjakan apa yang kita mau kerjakan. Tuhan bisa kerjakan apa yang dia mau kerjakan. Itu sebabnya kuasa kebangkitan harus kita miliki. Kalau dulu-dulu mungkin saudara bilang, oh iya Kak Popo, tenang-tenang aja kok. Perekonomian biasa kok. Sekarang harus ambil keputusan. Siapa yang saudara jadikan pemimpin di dalam rumah tangga? Siapa yang saudara jadikan kekasih dalam rumah tangga? Kaum muda yang hadir, tolong. Jangan merasa pintar. Ya? Jangan merasa bisa. Ya? Semua itu dari Tuhan. Yang tidak mungkin Tuhan bisa kerjakan. Yang tadinya tidak tahu, Tuhan kerjakan. Anak-anak muda, fokuslah kepada Tuhan dengan ibadahmu. Mau berhasil. Di dalam dunia saja kalau mau berhasil harus ada usaha. Tapi di dalam Tuhan, usahakanlah ibadah kepada Tuhan. Itu kunci. Dan di sini dikatakan di ayat yang ke-2, terjadilah gempa bumi. Berarti itu semua bergoyang. Kata bergoyang, digoncangkan, tidak ada yang bisa menenangkan. Tidak ada yang bisa membuat itu kembali semula. Karena Tuhan tahu, kekhawatiran itu sudah ada di dalam kehidupan Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ini yang harus dikuasai. Ya, Tuhan itu memberikan segala-galanya dan ingin supaya kita fokus berharap, bergantung kepada Tuhan. Itu sebabnya terjadilah gempa bumi. Ada yang bisa menenangkan. Di saat bergoncang semua, Tuhan tahu, Tuhan kirimkan malaikat sebagai penenang, penguasa di dalam segala. Tapi kita kadang-kadang merasa, ada apa ini? Kita tidak sadar bahwa Tuhan sedang memperhatikan kita. Ya,
Di sini dikatakan seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Lalu duduk di atas. Batu apa? Batu apa yang ada pada kejadian itu? Batu kesusahan, batu kekacauan, batu persoalan. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan kirim malaikat untuk menggulingkan semua. Kita diberi satu kenyataan. Bahwa Allah yang kita sembah Allah yang ajaib. Ini saya dengar ya, sekelumit. Entah itu betul atau tidak, saya tidak tahu. Tapi saya tidak mau memastikan. Mereka saat ini sudah memberikan keluasan untuk beribadah. Ya dah boleh, mereka boleh beribadah. Kalau dulu kan tidak, 1 jam tepat. Sekarang sudah mulai lebih sedikit. Kenapa? Mereka sudah digulingkan batu itu. Itu sebabnya kita yang ada, kita mempunyai iman yang kuat. Kenapa kita harus mengurangi ibadah kita? Karena kita takut protokol kesehatan itu masih berlaku. Tetapi sekarang, saudara, saya pergi, sudah berani tidak pakai masker, sudah berani begini. Karena mereka yang tahu, sudah mulai reda penyakit. Aminkan itu, yakinkan itu. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi ya, saya tidak menganjurkan di sini lepas masker, tidak. Kita berjaga-jaga. Kenapa pakai masker? Terutama, maaf, menjaga ngomong mulutnya tidak bau. Berhadapan. Kedua, mungkin maaf ini ya, ada yang ngomong bisa terlempar ludah, menjaga ditutup. Ada cara Tuhan untuk mengurangi segala sesuatu. Tapi harus kita lakukan. Kalau di sini katakan wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Itu yang kita harus lihat di hari-hari ini. Ya. Kita harus lihat semua yang baik. Ya. Seringkali, saya tidak berani terlalu melihat kekurangan, melihat kesalahan. Tuhan tuntut sekarang kita fokus kepada Dia. Waktunya tidak lama, saudara. Coba hitung-hitung saja. Ada yang bilang dari sekolah minggu sampai sekarang belum datang. Kesempatan. Kalau Tuhan kasih kesempatan, pergunakanlah dengan yang baik. Pasti. Orang Manado bilang, so pasti baik. Itu. Jadi mari kita belajar. Kokohkan iman kita. Kita hidup harus berusaha. Bukan duduk-duduk aja nongkrong, nanti ada. Firman Allah juga berkata, yang tidak mau bekerja, tidak boleh makan. Kita bekerja melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya bersyukur kepada Tuhan ya. Saya sebenarnya juga ingin punya anak bisa melayani. Tapi Tuhan belum izinkan. Tapi saya boleh melihat cucu-cucu saya mulai aktif di musik. Terima kasih Tuhan. Tidak usah menjadi yang terbesar. Kecil. Hari-hari ini, apa yang saudara akan berikan kepada Tuhan? Kalau dunia mengharap generasi muda tampil, Tuhan juga mengharap generasi muda tampil. Bidang apa saja? Kalau saya dengar dulu berita yang lalu-lalu, kaum muda mau ngepel gereja dan sebagainya. Tidak sia-sia mereka sekarang di luar kota menjadi orang-orang yang membawa nama Yesus.
Kalau sekarang, masa aku disuruh ngepel? Tidak. Bukan disuruh ngepel gereja. Tetapi perhatikan semua apa yang dapat anak-anak muda kerjakan. Itu sudah menjadi satu daftar di dalam buku Tuhan Yesus. Ya. Apa yang saudara mau kasih? Coba renungkan baik-baik. Tuhan sudah jamin segala-galanya. Doronglah anak-anak itu untuk belajar melayani. Di bidang apa saja boleh. Bisa menulis dengan baik, ya tulislah dengan baik. Bisa menerima firman menjadi renungan, isi renungan setiap minggu. Jangan medit, punya kepintaran disimpan aja. Ya, ingat saudara, saya tahu ada satu anak. Sekolahnya dari dulu, ibunya berdoa. Sekarang dia bisa keluar dengan nilai kumlot. Aduh, siapa yang bekerja itu? Siapa? Tuhan Maha Ajaib. Ayo. Tidak akan putus harap anak-anak di sini bisa jadi menteri. Ya, jangan pandang remeh, saudara, anak-anak muda-muda ini. Dan jangan pandang remeh juga anak-anak muda. Oh, hanya tangguh. Tolong mengerti akan cara Tuhan. Kebangkitan Tuhan itu membuat suasana semuanya baru. Jadi izinkan. Ya. Nggak usah kebanyakan ngomong. Kamu mungkin nggak usah. Berdoa. Doa itu hanya mengucap syukur. Tuhan, anakku nanti biar. Bukan. Ucapkanlah syukur selalu. Pasti anak itu tidak sulit. Iya. Saya alami kok. Contoh. Anak saya mempunyai rencana dengan kawan-kawannya. Mau pergi, naik sepeda motor ke puncak. Dan saya tahu itu Medan. Saya hanya berdoa begini. Tuhan, kalau Engkau izinkan mereka pergi, jaga, pelihara, dan bungkus mereka. Tapi kalau tidak Engkau izinkan, biar Engkau batalkan semua. Sudah. Selesai. Temannya datang. Anak-anaknya. Ya, kita di marinir. Jadi anaknya komandan semua datang. Ayo, kapan? Kapan? Saya cuma diam aja di belakang dapur. Tepat hari hanya anak yang jadi pemimpin itu. Pagi tante. Oh iya. Walter pulang jam berapa? Ya nanti pulang. Suruh dia tepat waktu ya. Jam 1 harus sudah ada di rumah saya. Ya. Saya langsung berlutut di kamar. Tuhan, saya serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Saya tidak sanggup. Saya tidak bisa. Saya ibu yang bodoh. Tidak bisa bicara. Nanti kalau saya bicara dia marah-marah Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Sudah selesai. Betul. Adiknya datang. Nah, sudah belum? Begitu kakaknya pulang. Ayo cepat. Gitu. Sebab saya ini dengan suami saya keras. Anaknya lebih keras. Nah. Udah, saya ke sana. Begitu dia datang ke rumah anak ini. Kenapa? Iya, tante. Dia lagi ngurusin temennya yang lagi sakit. Si ini sakit. Saya hanya menengadah kepada Tuhan. Dan tepat lewat dari jam 1, itu dia tunggu. Datanglah temannya, baru mau pergi, diberitakan. Yang pergi pertama, kecelakaan. Saya tanpa sadar. Haleluya!
Mami kok gitu nih? Mami senang tak? Saya tidak berani ngomong. Karena mereka sedang, orang kalau anak sedang mau itu mau dicegah nggak bisa. Sesuatu yang tidak mungkin itu terjadi kalau kuasa Tuhan bekerja. Jadi ibu-ibu tidak usah, hati-hati, gini, tidak usah capek. Dada itu dilus, tidak usah. Tuhan, saya serahkan anak ini dalam tangan. Sudah, cukup. Biar dia sekolah di luar kota lah, di mana. Serahkan sama Tuhan. Kuasa kebangkitan akan jalan terus selama saudara mengiring Tuhan. Itu saja. Jangan khawatir. Kan tadi dibilang di ayatnya. Jangan takut. Hari-hari ini kita hadapi semua dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Sehingga mereka mengerti. Lalu masih mundur-mandir ini wanita-wanita. Ayat yang ke-6 menjelaskan. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah kita lihat tempat ia berada. Kepercayaan ini selalu kita buat-buat. Kalau kita sudah mendengar firman Allah, izinkan kuasa Tuhan bekerja. Jangan lagi berdalih apa-apa. Malaikat Tuhan yang menjaga, menggulingkan tadi, dia katakan, dia tidak ada di sini. Tetapi masih ada yang mau tidak percaya. Dia katakan di ayat ini, dia bilang, sekali lagi. Yang di ayat yang kelima, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya adalah Yesus, marilah, lihatlah. Kalau tidak percaya, ayo masuk, lihat. Ternyata tidak. Masa kita harus dibuat seperti ini? Kita mau melihat kenyataan seperti Thomas. Kalau saya tidak lihat lubang di tangannya, aku tidak percaya. Masakan kita harus begitu sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan? Berapa lama saudara mendengar firman Tuhan? Izinkan kuasa kebangkitan Roh Kudus menguasai kita. Supaya kita tenang. Kita bisa berkata, terima kasih. Ayat yang ke-8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid. Dua hal ini selalu dibawa. Nggak percaya, tapi nggak percaya, tapi bisa ngomong Tuhan Yesus baik. Kenyataan ini sekarang sedang terjadi. Kalau kita bercakap-cakap, kita harus tahu di pinggir kita, di depan kita ada Yesus. Itu sebabnya ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 coba ditayangkan, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memelukkannya. Masa tunggu kenyataan? Yesus ada di saat kita khawatir. Yesus ada di saat kita mempunyai persoalan. Cepat datang Tuhan. Itu sebabnya ayat 9 ini memberikan kepada kita pengertian yang besar. Ya, dia katakan di situ tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Kata yang menyejukkan. Kata yang membuat kita mengerti bahwa kita dipelihara oleh Tuhan.
Kita dibeli dengan harga yang mahal. Ya, bukan dicicil. Sekarang kan ada istilah mencicil. Bukan. Harga tunai Tuhan bayar dengan darahnya yang mahal. Darah yang murni. Itu sebabnya mari kita pegang ayat 9 ini dengan baik. Supaya apa? Kita bisa mengekspresikan apa yang Tuhan kerjakan. Kemudian Tuhan ingatkan kepada kita. Ya, bagaimana Tuhan keluarkan bangsa Israel itu dari Mesir. Ulangan 9 ayat 9. Ulangan 29 ayat 9. Ayat 5. Tolong dibaca. Ulangan 29. Ulangan 29 ayat yang kelima. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Nah, Tuhan ingatkan berapa lama Tuhan jaga saudara dan saya. Sekarang kita umur berapa? Ingat, dia katakan di situ bangsa Israel itu dituntut 40 tahun lamanya. Ya. Semua tidak rusak. Tidak model sekarang. Beli baru kelihatannya, berapa waktu sudah coklat. Tapi pekerjaan Tuhan terbukti. Ya. 40 tahun baju, sepatu tidak rusak. Tuhan memimpin kita sampai hari detik ini. Berbanggalah kita punya Tuhan. Ya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Itu terdapat di Ulangan 5 ayat 6. Saudara dikeluarkan dari tanah Mesir dunia ini dan masuk di dalam keluarga Allah. Ya, sehingga kita bisa katakan terima kasih. Banyak. Saya bersyukur semua jemaat sudah menikmati ini. Ya. Sudah. Mari kita menyadarkan diri kita sendiri. Ya. Korban pertama yang Tuhan kerjakan. Ingat dirinya sendiri. Bukan siapa-siapa. Ya. Tetapi untuk kali yang kedua, Tuhan ambil domba disembelihkan untuk menutupi segala perkara. Ingat, manusia pertama, Adam, Hawa. Mereka berbuat salah di hadapan Tuhan. Tuhan tidak marah. Tapi Tuhan bantu mengambil domba disembelih. Kulitnya untuk menutup mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Sehingga dengan kekurangan mereka ambil daun pohon ara. Ditutupkan. Tapi Tuhan mempunyai inisiatif yang besar. Ya. Tuhan ambil domba. Sembelih kulitnya untuk menutup tubuh mereka. Tubuh manusia. Sehingga mereka tahu bahwa kemuliaan Allah yang diberikan pada awalnya sudah hilang. Kemuliaan Allah yang diberikan dengan cuma-cuma kepada kedua kekasih Adam dan Hawa. Mereka tidak pelihara. Mereka sia-siakan. Akhirnya hilang. Ya? Kalau kemuliaan Allah sudah hilang dari kita yang berkeluarga. Keluarga itu akan mengalami gimana ya? Tidak tentram. Ada sih. Tapi kalau saudara mau kemuliaan Allah itu kembali, ingat tabut perjanjian yang dibawa keluar dari rumah Edom. Itu yang memberkati. Hari-hari ini kita harus sadar. Apa yang menjadikan keluarga kita sejahtera? Apa yang menjadikan
suasana pekerjaan kita baik. Minta kembali kemuliaan Allah itu menguasai kehidupan. Ya. Itu ada, tidak usah dibaca. Kejadian 3 ayat 20-21. Itu sebabnya kita harus mempunyai pakaian. Pakaian bicara tentang kekuatan. Ya. Pakaian bicara tentang kekuatan. Ya. Mari kita berpakaian pakaian kekuatan dari Tuhan. Sebentar lagi ada doa 10 hari. Tapi saya anjurkan, walaupun tidak doa 10 hari, berdoalah di rumah. Bisa dipenuhkan Roh Kudus, itu bisa. Doanya yang sungguh-sungguh. Ya. Doanya yang benar. Tidak perlu di gereja. Bukan saya menyuruh saudara tidak datang ke gereja. Maaf, tidak ya. Orang yang suka berdoa, dia bisa dipenuhkan. Dan kalau dia dipenuhkan Roh Kudus, aduh, baik. Betapa. Oh, betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Semua kita alami. Supaya apa? Kita dapat menerima masa depan kita dengan senyum. Dengan ucapan syukur. Amsal 31 ayat 25. Amsal 31 ayat 25. Amsal 31 Ya. ayat yang ke-25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Bagaimana? Bukti kan? Saya baca kembali. Ya. Ayat 25 ini mengisahkan seorang ibu Limuel ya. Yang menjaga Limuel dengan baik. Dengan awal-awal yang benar menurut firman Tuhan. Ya. Dia katakan, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Seorang ibu, kalau dia bisa melakukan ini, rumah tangga ada sorga yang kekal. Nah, sorga itu nanti, bukan nanti, sekarang. Ya. Kenapa? Ada hal yang sulit dipecahkan bersama. Ya. Ada yang diterima kurang tepat, kita tepatkan bersama-sama. Ya. Itu sebabnya benar. Ada tuh yang suka keluar juga di live. Ibu siapa itu? Yang dibilang hati menjadi terang. Ya. Dikatakan wanita yang bijaksana, dia membangun rumahnya di atas batu. Tapi wanita yang tidak bijaksana, dia membangun rumahnya di atas pasir. Saya kalau sudah itu saya matiin. Karena belum tentu dengan cara penampilan saja tidak meyakinkan. Tetapi Ibu Limuel mengajar, dia katakan di sini ya, bahkan ayat yang ke-26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidah. Mari kita belajar. Iya, Yesus sudah lihat itu tidak benar siapa sih? Betul. Betul. Saya di sini menghadapi banyak 5 pengerja. Cukup. Tapi saya berdoa supaya mereka sadar. Karena mereka dipersiapkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi kalau saya sudah ngomong mereka tidak mau dengar, ya sudah, urusan sendiri. Sehingga itu menjadi contoh ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Percaya. Memang hidup di dunia, tetapi kita bukan berjuang dengan cara dunia, tetapi berjuang
berjuang dengan iman dan percaya kepada Yesus. Waktunya tinggal sedikit, saudara. Mari, pergunakan lagi. Nanti saudara merasakan sendiri kok. Sungguh. Diam-diam, Tuhan sudah tolong. Saudara bisa tulis dan baca di rumah. 2 Korintus 10 ayat yang ketiga. Jadi Tuhan tetap berjanji kepada kita. Ya. Kita buka Yesaya 46 ayat yang keempat. Yesaya 46. Ya, ayat yang keempat. Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini kalimat dan ayat. Saudara percaya enggak? Saudara percaya enggak ini? Iya, enggak mungkin. Ya, gereja kita ini manula semua. Dia katakan, sampai masa tuamu. Mu siapa? Saudara dan saya. Aku tetap dia dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Ya ampun, berapa tahun Tuhan itu menggendong kita. Berapa tahun Tuhan membawa kita. Sadar saudara, sadar. Ya. Dia yang memiliki tanggung jawab kepada kita. Dia yang katakan bahwa menyelamatkan kita. Mari kita renungkan. Ya, supaya dia katakan di situ, aku telah melakukan dan mau menanggung kamu terus. Bukan setengah-setengah, saudara, tolong. Imani ini. Bukan separuh. Tetapi mengandung kamu terus dan memikul. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sampai nanti kita menghembuskan nafas yang terakhir. Tanggung jawab Tuhan tidak pernah dikurangi. Tuhan tetap memberikan kepada kita apa yang kita perlu. Tetapi sebaliknya, kembalikanlah apa yang milik Tuhan. Kembalikanlah apa yang milik Tuhan. Kita tidak boleh egois, saudara. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus hidup dengan semangat kebangkitannya membuat kita hidup dalam iman dan pengharapan baru. Hari ini, ayat ini menjadi peringatan untuk kita. Hari ini kita harus mengambil kepastian yang baik supaya kita bisa menjadi berkat dan memberkati orang lain. Kita bisa membawa keluarga kita menuju ke tempat yang saya sungguh, saudara, saya renungkan. Saya tidak bisa membawa anak-anak saya untuk melayani Tuhan. Sesuatu yang menjadi kerinduan saya. Tetapi saya ingat, Tuhan masih izinkan cucu-cucu saya untuk membalas kebaikan Tuhan. Itu sebabnya, mari, kalimat terakhir ini kita renungkan. Tuhan Yesus hidup, semangat kebangkitannya membuat kita hidup, dan iman dan pengharapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari, saya panggil seluruh pemain musik untuk melakukan. Kita nyanyikan pujian. Aku mengasihi Tuhan dengan segenap hidupku. Saudara, di hari-hari ini, siapa yang kita mau kasihi? Kita mengasihi suami, dia tidak bisa memberikan keperluan iman kita. Istri juga, anak-anak. Tetapi Yesus yang kita sembah, dia memberikan sejahtera dan damai. Undang jemaat berdiri, menaikkan pujian ini. Aku mengasihi
Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Biarmu Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudara, pujian ini menyadarkan kita. Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah memberikan segala-galanya buat kita. Biar kita balas dengan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita mengasihi Tuhan dengan tulus hati. Kita renungkan firman Allah selalu. Menjadi tolak ukur di dalam kehidupan rumah tangga kita semua. Ajarkan itu kepada anak-anak. Ajarkan kepada menantu. Ajarkan kepada cucu. Renungkan firman Allah. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang kesediaan Bapak Rudi Subrata berdoa menyambut kebenaran firman Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu Yang ku lakukan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa di surga, biarlah pujian ini Tuhan bukan sekedar keluar dari bibir kami, Amin. tapi biarlah kehidupan kami dapat dipakai menyenangkan hati-Mu Bapa. Amin.
Bersatu hati kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Pagi hari ini datang kepadamu, mengucap syukur Bapa untuk semua yang Kau sudah limpahkan pada kami. Amin. Kesempatan yang indah untuk beribadah pagi hari ini Engkau berikan pada kami semua. Karena itu hati kami mengucap syukur Tuhan, betapa Amin. baiknya Engkau. Sekian lama Engkau menggendong kami Tuhan. Tanpa kadang kami sadari sesungguhnya tangan kasih-Mu luar biasa Tuhan. Karena itu wajar kami membalas kasih-Mu Bapa. Haleluya. Dengan apa kami kembalikan Tuhan? Selain dengan kesetiaan kami kepadamu Tuhan. Amin. Pagi hari ini kami tahu Engkau mengasihi kami semua. Engkau mengangkat tangan-Mu memberkati kami semua jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Sehingga dengan tubuh yang sehat Tuhan, kami dapat datang kepadamu, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kekuatan bagi kamu. Kebangkitan-Mu Tuhan, membuat kami semangat dalam kehidupan ini Tuhan. Kami lewati segala masalah, bersama Engkau Tuhan, kami dapat melakukannya dengan baik Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, salam sejahtera, dalam nama Tuhan Yesus. Minta waktu sebentar saudara, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, ada undangan ibadah PWG, Paskah PWG, ya. Undangan Paskah PWG di GKJW, Gereja Jawiwetan, Jalan Jember, hari Senin tanggal 18, dimulai jam 5 sore. Di ibu-ibu, kaum wanita diundang PWG, Paskah PWG di GKJW hari Senin besok, berarti tanggal 18 jam 5 sore. Yang kedua, untuk Paskah sekolah minggu nanti jam 9 diundang semua cucu-cucu, anak-anak cucu-cucu sekolah minggu ya, supaya hadir semua nanti jam 9 Paskah sekolah minggu. Lalu yang berikutnya, pembagian telur Paskah di belakang saudara, ada ayat-ayat Paskah di situ. Nanti mungkin biar tidak bergerombol, bisa bergilir mulai dari barisan yang selatan, kedua, ketiga, keempat ya, untuk ngambil telur Paskah. Terus ini yang terakhir, kami mohon nanti sebentar lagi bapak-bapak majelis kumpul sebentar ya. Ya, kita kumpul barang 5 menit aja, kita ada yang perlu kita sharingkan ya. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tolong diingatkan kaum pria. Kaum pria. Kaum pria nanti diundang aja tentu. Iya, enggak usah diundang Ya, lagi. kaum pria nanti kita kasih undangan aja nanti kaum pria. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan berkati. Selamat Paskah. Haleluya. Amin. Tuhan, kami berikan persembahan yang pertama. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami dapat diberikan kesempatan untuk beribadah di tempat ini Tuhan, dan kami sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Dan Tuhan, setelah lagi kami akan memberikan persembahan, sucikan dan kuduskan persembahan kami, agar persembahan kami dapat tenang di hadapan-Mu, dan berkatilah setiap orang yang memberi persembahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lalu.
kita semuanya pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan terima berkat. Kita nyanyikan pujian, setiap janji-Mu Tuhan, simpan dalam lubuk hatiku. Kita angkat tangan kita mengucap syukur kepada Dia. Dan mimbar saya serahkan kepada Ibu Gembala. Setiap janji-Mu Tuhan, simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah yang tetes air mata dalam hidupku.
setiamu yang ada di dalam kehidupan kami dan firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami ingin menyimpan di dalam kehidupan kami. Bukan hanya untuk menjaga, tetapi untuk menguasai kehidupan kami selama Engkau izinkan kami ada di dalam dunia ini, terlebih di dalam kami melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu pun berterima kasih Engkau ingatkan hamba-Mu untuk selalu Tuhan melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau berkati yang sudah memimpin pujian, singer, memainkan musik, duduk di multimedia, di sound system, bahkan pembawa kolektan sekalipun. Mereka sudah berusaha untuk melayani Engkau. Engkau memberkati, beri hikmat, marifat kepada mereka semuanya. Supaya mereka bekerja seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terulur. Membawa persembahan, besar kecil Tuhan. Engkau berkati semua karena Engkau berjanji. Janji-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan pakai apa yang Kau percayakan kepada mereka. Beri hikmat, beri kemampuan. Supaya mereka dapat mengelola semua pekerjaan dengan baik. Sebagai guru, karyawan, berwira swasta besar kecil. Menjadi dokter, menjadi aparat. Semua Engkau kuasai mereka dengan kuasa kebangkitan. Supaya hanya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih, kami berdoa untuk jemaat yang masih dalam perawatan Engkau sembuhkan. Kami juga bersyukur menantu dan cucu kami Engkau sudah sembuhkan karena doa-doa dari jemaat semuanya. Dan Engkau memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan kendaraan apapun yang kami pakai, Engkau jaga dan pelihara, bungkus tibakan di rumah dengan baik. Terlebih amat Tuhan sebentar, seluruh jemaat akan mengambil ayat-ayat yang ada. Biar Engkau memberkati, Engkau yang berbicara, Engkau yang memberikan kekuatan buat mereka menikmati semuanya. Terima kasih banyak Tuhan. Dan akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, bawalah berkat yang luar biasa hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Kasih, kemurahan, cinta, kebesaran-Mu, serta anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Bawalah dengan iman, sampai nanti Dia menjemput kita semuanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dimulai dari bangku yang mana keluar. Tuhan memberkati. Karena